Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pindah Panas ingin mendiskusikan hasil yang telah kami diskusikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sita Desrilia Ramadina, NIM 05021181924008. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rani Afriani dengan NIM 0502118191924011. Perkenalkan, nama saya Lisa Safitri, NIM 05021181924010. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Ningsih, NIM 05021181924009. selanjutnya untuk diskusi yang pertama akan dijelaskan oleh Rani terlebih dahulu. Unmute. Share screen nomor. Sudah kelihatan belum? Share screen-nya sudah kelihatan belum ya? Sudah. Nah, ini kan nomor 2 itu mencari tabel bilangan Bessel. Jadi kita tuh mencari XP-nya itu kita masukkan rumus sama dengan XP minus X-nya kita masukkan ini 0. Terus kita enter. Dan didapat hasilnya 1, kemudian kita tarik ke bawah, kan diminta sampai 3,2, dan mendapatkan hasil. Selanjutnya ini kita mencari Bessel jenis ordo yang 0 ya. Caranya itu, ini masukkan di sini sama dengan Bessel I. Bessel I ini, terus di X-nya itu adalah 0, dan N-nya itu 0 juga. 0. Ordonya kan 0, jadi kita enter. Didapat hasil 1, kemudian kita tarik ke bawah. Sudah, selanjutnya ini Bessel juga, ordonya tuh 1. Yang ini kan ordonya 0, yang ini ordonya 1, menggunakan rumus sama dengan Bessel juga. Bessel I ini, Bessel I ini tadi, kita kalikan X-nya ini ya, terus dikali dengan ini. Apa Bessel 1, itu kan ordonya 1, berarti kita tulis 1, enter. Terus kita tarik ke bawah. Nah, sudah ya. Terus kita kalikan. Ini sama dengan pangkat min X ini tadi. Kita kalikan dengan ini kan ordo 0 tadi. IO ordo 0 tadi. Kemudian kita enter dan kita tarik ke bawah. Dan mendapatkan hasilnya ini. Kemudian ini juga, ini kan dikali juga sama dengan yang ini, pangkat min XP ini dikali dengan jenis ordo yang pertama. Ini kan jenis ordo pertama, enter, 0 kan. Terus kita tarik ke bawah. Nah, ini udah dapet Bessel jenis 1 ordo 0 dan Bessel jenis 1 ordo 1. Kemudian ini kita melanjutkannya dengan Bessel jenis 2 ordo 0 dan Bessel jenis 2 ordo 1. Nah, caranya tadi kan kalau misalnya di Bessel jenis 1 ordo ini nih, kita tuh menggunakan minus. Tetapi jika kita menggunakannya jenis 2 ordo ini, kita tidak menggunakan minus. Berarti sama dengan XP tadi dikali, kita kalikan langsung dengan X tadi, 0 kan. Jadi enter dan mendapatkan hasil. Oh maaf, ini kan XP, bentar, sama dengan XP, kita kalikan dengan X ini tadi ya.
Nah, kita dapat hasilnya 1. Sudah dapat hasilnya 1, kita tarik juga ke bawah dan mendapatkan hasilnya ini. Dan selanjutnya kita mencari dengan Bessel jenis 2 ordo 0. Caranya itu kita menggunakan sama dengan Bessel K. Ini kan Bessel jenis ordo 2 itu menggunakan Bessel K. Berarti Bessel K kita kalikan. Bessel K tadi kita kalikan dengan X. Nah, X ini tadi dan dikalikan dengan 0. Ordo 0 kan tadi kan 0, berarti 0. Berarti enter. Num. Ini dapat mendapatkan hasil num karena dia tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Dan ke bawah kan. Terus yang ini juga kita masukkan juga dia nih menggunakan Bessel. Sama dengan Bessel K. Bessel K ini Bessel K. Bessel K. Bessel K tadi dikalikan dengan ini X, terus dikalikan dengan jenis ordo. Ordonya berapa? 1 kan? Dikalikan. Terus enter. Nah, ini juga tidak terhingga, tidak terdefinisi nilainya. Sudah. Selanjutnya kita ini E pangkat X dikali KO dikali X ini yaitu menggunakan rumusnya tadi EXK. Ini kan sudah kan didapat ini berarti EXK mana sih ini kan yang di sini kan tidak minus sama dengan ini ini kan sama dengan ini kita klik ini dikali dengan KOX ini kan. Nah, enter. Dia mendapatkan tidak terhingga juga dan ke bawah kita mendapatkan hasil ini. Selanjutnya ini ordo kedua. Ini Bessel jenis 2 ordo pertama. Ordo pertama yaitu menggunakan rumus 1 ini terus dikali X ini. Maaf yang ini ya. Nah, dikali dengan ini K1 ordo pertama. Nah, sudah enter. Dah. Terus kita enter. Nah, dan mendapatkan hasilnya ini. Jadi kalau kita ingin menggunakan, jadi di sini ini Besselnya tuh yang ini, Bessel jenis 1 ordo 0 dan Bessel jenis 1 ordo 1 dan ini juga Bessel jenis 2 ordo 0 dan ini Bessel jenis 2 ordo 2. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sita Desriel Ramadina. Masih kode ISO ya? Maaf ya, salah ini kok tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Nomor 7. Nomor 7 itu telah diketahui L-nya 20 meter, D-nya 8 cm, T1-nya 60 derajat Celcius, T2-nya 5 derajat Celcius, K-nya 0,9 meter per watt. Terus nomor bagian A-nya itu disuruh cari S sama dengan rumusnya 2AL per ln 4Z per D. Terus sama dengan 2 dikali A-nya sama dengan 3,14 dikali L-nya 20 cm. 20 meter per ln 3,14
per 0,08. Itu untuk nomor A. 7B. Masih sama. Suruh mencari S sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 20 per ln 4 dikali 0,8. 0,8 ini dapat dari D yaitu 8 cm, dijadikan meter jadi 0,8 per 0,08. S sama dengan 125,6 meter per ln 40. S sama dengan 125,6 meter per 3,68887945. Masih 7B. S sama dengan 34,04,044,27985 meter. Itu untuk yang B. Untuk nilai C, dicari Q, maka Q sama dengan S dikali dengan K dikali T1 minus T2 atau suhu awal kali suhu akhir. Q sama dengan S-nya tadi 34 34,04827985 dikali dengan 0,9 watt per meter per 34,0482798544 dikali 0,9 meter per watt atau watt per meter dikali dengan 60 derajat dikurang dengan 5 derajat Celcius. Maka Q sama dengan 1685,3895 watt. Karena ini telah dicoret dengan ini. Jadi untuk Q-nya mendapatkan hasil 1685,389853 watt. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa Safitri. Pada Lisa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 9. Jadi soal nomor 9 itu yaitu
air panas dengan suhu rata-rata 53 derajat Celcius dengan kecepatan rata-rata 0,4 meter per sekon mengalir melalui pipa air panas berdinding tipis sepanjang 5 meter dengan diameter luas 2,5 cm. Pipa melewati bagian dinding setebal 14 cm yang diisi dengan isolasi fiberglass atau K dikali 0,035 watt per meter dikali K. Jika permukaan dinding berada pada suhu 18 derajat Celcius, tentukan A. laju perpindahan panas dari pipa ke udara di dalam ruangan, dan B. penurunan suhu air panas saat mengalir melalui 5M bagian dinding yang panjang. Baiklah. Jadi di sini diketahui L sama dengan 5 meter, Z sama dengan 14 cm, berubah jadi meter, yaitu 0,14 meter. Kemudian D sama dengan 2,5 cm, diubah ke meter menjadi 0,025 meter. Selanjutnya K yaitu 0,035 watt per meter dikali K. T1 sama dengan 53 derajat Celcius. T2 sama dengan 18 derajat Celcius. Jadi di sini yang ditanya yaitu A rumus S dan B nilai S dan C nilai Q. A rumus S yaitu S sama dengan 2 dikali V dikali L per learn dikali 8Z per Pi D. Jadi ini nomor 2. Maaf, jadi ini yang A. Selanjutnya yaitu yang B, yang ditanya nilai S. S sama dengan 2 dikali V dikali L per learn 8 per Pi D sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 per learn 8 dikali 0,14 per 3,14 dikali 25 dikali 10 pangkat 3. Sama dengan 314 dikali 10 pangkat 1 pangkat min 1 per learn 8 dikali 0,14 per 3,14 dikali 25 dikali 10 pangkat min 3. Nantinya sama dengan 314 dikali 10 min 1 per learn 8 dikali 14 dikali 10 pangkat min 2 per 785 dikali 10 pangkat min 4. Sama dengan 314 dikali 10 pangkat min 1 per learn 14 dikali 14,24. Sama dengan 314 dikali 10 pangkat min 1 per 265 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1184 dikali 10 pangkat min 2 meter dan disederhanakan menjadi 11,84 meter. Ini yang B. Kemudian untuk yang C yaitu nilai Q. Rumusnya Q
sama dengan SK dikali T1 min T2 sama dengan 1184 dikali 10 pangkat min 2 meter dikali 35 dikali 10 pangkat min 3 watt per meter dikali K dan dikali dengan 53 derajat Celcius min 18 derajat Celcius sama dengan 1450 dikali 10 pangkat min 2 watt dan disederhanakan menjadi 14,5 watt. Jadi ini untuk hasil nilai Q. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Rara. Sri Rahayu Ningsi. Baiklah, saya lanjutkan nomor 10. Diketahui L sama dengan 8 meter, D1 5 cm sama dengan 0,005 meter, D2 5 cm sama dengan 0,005 meter, Z sama dengan 40 cm sama dengan 0,4, T1 sama dengan 60 derajat Celcius, T2 sama dengan 15 derajat Celcius, K sama dengan 0,71 watt per M dikali K. Baiklah, S sama dengan 2 pi L per cos H-1 sama dengan UZ kuadrat min D1 kuadrat dikurang D2 kuadrat per ZT 2 D1 dikali D2 sama dengan S sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 8 meter per cos H-1 dikali 4 dikali 0,4 kuadrat dikurang 0,05 kuadrat dikurang 0,05 kuadrat sama dengan S 50 S sama dengan 4 dikali 0,4 kuadrat dikurang 0,05 kuadrat dikurang 0,05 kuadrat per 2 dikali 0,05 dikali 0,05. S sama dengan 50,24 per cos H-1 0,635 per 0,005. S sama dengan 50,24 per cos H-1 dikali 127 sama dengan 50 per 5 0,5373 1876 7 sama dengan 9,0728 374 meter.
Selanjutnya mencari Q. Q sama dengan S dikali K dikali T1 min T2. Q sama dengan 9,072983174 dikali 0,75 dikali 60 min 15 derajat Celcius. Q sama dengan 9,072983174 dikali 0,75 dikali 45 derajat Celcius, suhu yang tadi. Q sama dengan 9,072983174 dikali 33,74. Q sama dengan 306,2131821. Q sama dengan 306. Mengapa 306? Karena dibulatkan. Di belakangnya koma kurang dari 6. Jadi diambil saja yang depannya. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya nomor 12 akan kembali ke saya, tetapi berbagi setengah sama Lisa. Untuk yang pertama saya akan mulai terlebih dahulu. Untuk nomor 12. Nomor 12 itu ada 3 bagian. Pertama-tama diketahui T1 sama dengan 85 derajat, D sama dengan 3 cm dijadikan meter menjadi 0,03 meter, L sama dengan 4 meter, K sama dengan 0,75 watt per meter Kelvin, T sama dengan 4 meter, P atau panjang sama dengan 8 meter, tebal sama dengan 15 cm dijadikan meter jadi 0,015 meter, Z sama dengan 0,075 meter, T2 sama dengan 32 derajat Celcius, dan H sama dengan 12 watt per meter kuadrat Kelvin. Jadi untuk nomor 12A yaitu rumus S sama dengan 2pi L per ln 8Z per D. Itu untuk yang A. Selanjutnya yang B akan dijelaskan oleh Lisa. Maaf, akan dijelaskan oleh Sri Rahainingsih. Baiklah, saya akan melanjutkan nomor 12 yang B. Baiklah. B. S sama dengan 2pi L per ln 8 dikali
0,75 per 3,14 dikali 0,03 sama dengan 25 dikali 14 285 714 per ln 25, 14 285 74 per ln 6 6,6350 25 dikali 14 285 714 per ln 0,6 per 0,0942 jadi ln 0,6 per 0,090428 sama dengan 25 dikali 14 28 5714 per ln 6,635 07119 sama dengan 25 14 28 5714 per 1,850 5,99972 sama dengan 13,58632742 meter sama dengan 13,58 meter. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisa Sapitri. Baiklah, saya akan menjelaskan yang bagian C. Jadi bagian C itu yang ditanya yaitu nilai Q sama dengan 8 SK dikali T1 min T2 sama dengan 8 dikali 13,58 meter 58 meter dan dikali dengan 0,75 watt per M dikali K sama dengan dikali 85 derajat Celcius dan dikurang 32 derajat Celcius sama dengan 8 dikali 13,58 dan dikali dengan 0,75 W dikali dengan 83 sama dengan 4318,44 watt dan disederhanakan menjadi 4318 watt.
Kemudian laju kehilangan panasnya yaitu AS sama dengan 2 dikali 4 L dikali 8 sama dengan 64 meter kuadrat. Dan kemudian Q sama dengan N dikali AS dikali TS min T tak hingga sama dengan TS sama dengan T tak hingga Q per H dikali A dikali S TS sama dengan 32 derajat Celcius ditambah dengan 4.318 per 12 dikali 64. Kemudian TS sama dengan 32 derajat Celcius ditambah 4.318 per 768 dan hasilnya yaitu TS sama dengan 32 derajat Celcius plus 5,62. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sita dan Rani. Untuk Rani dipersilakan terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan nomor 14. Di sini soalnya itu diketahui tabung mengangkut uap yang tidak berada di tengah dengan benar, dengan diketahui K sama dengan 0,73 Watt per meter dikali K, terus diameter pertamanya 20 cm, dan kita jadikan meter jadi 0,2, D2-nya itu 40 cm, kita jadikan meter dan menjadi 0,4, dan Z-nya itu 5 mm dijadikan meter 0,005, terus suhu pertamanya 100 derajat Celcius dan suhu keduanya itu adalah 30 derajat Celcius. Di sini yang ditanya itu kita mencari S dan Q. Nah, di nomor 14 ini kita mencari S-nya tuh per satuan panjang. Berarti A sama dengan S per L sama dengan 2pi per cos H-1 dikali D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat dikurang 4Z kuadrat per 2 D1 dikali D1 dikalikan D2. Tutup kurung. Sudah, di bawahnya berarti S per L sama dengan 2 dikali, kita menggunakan 3,14 pi-nya. 3,14 per cos H-1 dikali 0,2 kuadrat ditambah 0,4 kuadrat dikali 0,00024 per 0,16. Bentar ya, maaf, buruknya nih tulisannya. Terus sama dengan S per L
Jadi yang tadi dapat 6,28 dibagi cos H-1 dikali 0,04 ditambah 0,16 dikali 0,000024 dibagi dengan 0,16. Jadi S per L sama dengan 6,28 dibagi cos H-1 dikali 0,1999 dibagi 0,16. Jadi S per L sama dengan 6,28 dibagi cos H-1 tadi didapatkan 1,28 dikali 1,28. Berarti S per L 6,28 dibagi dengan 0,69. Jadi S per L-nya itu 9,10 meter. Dah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sita. Bentar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan nomor 14B. Nomor 14B yaitu mencari nilai Q. Q sama dengan S per K dikali dengan T1 dikurang dengan T2. Jadi Q sama dengan 9,10 meter dikali dengan 0,73 watt meter kali K per 100 dikurang 30. Q sama dengan 465,01. Kita bulatkan menjadi 465 watt. Jadi inilah hasil dari nomor 14B, yaitu hasil dari Q. Baiklah, mungkin itu saja hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.